Shalom Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati hidup saudara. Untuk itu saudara tidak mau saudara saja yang diberkati. Saudara mau ajak keluarga, teman, kerabat, siapapun yang bisa saudara ajak untuk beribadah bersama pagi hari ini. Bagikan linknya dan mari bawa semua yang kita kenal diberkati oleh Tuhan pada saat kita beribadah sebentar lagi. Untuk itu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sekali lagi mari kita sama-sama datang di hadirat-Nya dengan sikap hati bersyukur dan bersuka cita, dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Kami bersyukur pagi hari ini masih ada meskipun online, tapi kami siap untuk menyembah Tuhan. Yes, Olive siap? Amin. Shalom siap? Mari kita berdoa. Bapak terima kasih banget buat hari ini kami masih bisa menyembah Engkau walaupun online. Tapi kami percaya bahwa roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau bekerja di tempat ini, Engkau juga bekerja di rumah setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah kami menaikkan semua pujian kami hanya bagi Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan semua yang ingin berdiam dalam hadirat Tuhan katakan, amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau katakan, ajarku berdiam. Come on. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. sama-sama katakan. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Come on, hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan, kami ingin berdiam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan di sana. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Yuk, semua katakan. Oh, ku damba hadirmu. Sekali lagi katakan. Oh,
Thank you Jesus. Sebab dia Allah sumber sukacita kita. Dia Allah kekuatan kita. Mari kita mau serukan sama-sama. Kita mau proclaim bahwa dia Allah sumber kuat kita. Dia memberikan kita kekuatan. Allah sumber, hey, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Say, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Man, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. serukan. Yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya, selamanya. Thank you Jesus. Selamanya Tuhan. Selamanya Engkau kekuatan kami Bapa. Seperti Musa yang bilang sama Engkau bahwa bilang Kau gak berserta dengan bangsa Israel. Mereka gak mau berjalan untuk menuju tanah yang dijanjikan. Pada pagi hari ini pun Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan datang mau bilang sama Engkau bahwa bilang Engkau gak berserta dengan kami gak mau berjalan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau ada kemenangan, bersama dengan Engkau ada sukacita, bersama dengan Engkau ada damai sejahtera, bersama dengan Engkau ada solusi dalam kehidupan kami Tuhan. We thank you Jesus, we thank you Abba Father. We worship you Lord. Be grateful God. Thank you for your presence. Thank you Abba Father. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari jemaat kita sama-sama katakan, Bila Engkau tak besertaku,
Ku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Yes, Jesus. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sama-sama nyanyikan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu jadi, biar kehendakmu nyata. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, saya mau berdoa buat saudara. Pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan saat ini, kita percaya bahwa hadiratnya mampu untuk memberikan kelepasan, kelegaan, kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya itu buat kita semua. Untuk itu, saya mau berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara kelelahan, mungkin saudara mengalami masalah ekonomi, atau apapun bentuknya pagi hari ini, saya mau percaya untuk Tuhan menjamah dan menjawab setiap pergumulan saudara. Untuk itu, tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara, dan kita percaya Tuhan campur tangan untuk hidup kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengalami persoalan dan pergumulan dalam kehidupannya. Mungkin sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin mereka mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka, ekonomi rumah tangga mereka. Bapa, Engkau Jehovah Jireh, dan saat ini hamba berdoa, Tuhan buka pintu, buka jalan, dan berkati kehidupan mereka. Sediakan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Tuhan, nyatakan keajaiban-Mu bagi kehidupan mereka, dan mereka diberkati karenanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka, mungkin masalah relationship, mungkin masalah anak, mungkin masalah sekolah, apapun bentuknya, pagi hari ini Tuhan, hamba mau berdoa dan membawa seluruh persoalan mereka ke dalam tangan Allah yang kuat, yang sanggup
mereka-rekakan apa yang terlihat menekan bagi kami menjadi kebaikan buat kami. Karena kami melayani Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di mata manusia. Untuk itu, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, Tuhan bekerja campur tangan di dalam kehidupan umat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar, dan kami percaya Tuhan jawab. Bahkan saat ini kami bersyukur di depan untuk apa yang akan Tuhan lakukan untuk kehidupan kami. Karena kami tahu semua yang Tuhan lakukan adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan sorak-sorai saudara pagi hari ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa umatnya. Dengan kata lain, saudara akan melihat hal-hal baik di hadapan saudara. Saudara akan melihat hal-hal ajaib di hadapan saudara. Tetap percaya, tetap beriman, karena Allah yang kita layani adalah Allah yang peduli dan Allah yang mengerti. Jika saudara percaya akan hal tersebut, sekali lagi berikan sorak-sorai saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat datang di ibadah Gereja Victory Outreach Bandung yang saya terlalu percaya akan memberkati saudara, akan memuliakan Tuhan, dan akan membuat hidup kita ada di level yang lebih baik. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat level hidup saudara lebih baik? Dan saya yakin itu adalah janji yang Tuhan ingin nyatakan pada kita, dari satu kemuliaan kepada level kemuliaan yang berikutnya. Dan pagi hari ini sekali lagi, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik, memuji, menyembah, dan menerima yang terbaik untuk kita dari Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi selamat datang jemaat Tuhan, selamat beribadah, dan selamat menikmati apa yang Tuhan punya, dan di waktu yang bersamaan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara secara khusus, secara spesifik, dan mencoba untuk memposisikan saudara untuk hidup di dalam jalan berkat dan janji Tuhan. Namun sebelum itu, beberapa pengumuman ingin saya sampaikan terlebih dahulu buat saudara. Yang pertama, tidak lupa saya mengingatkan saudara untuk esok hari, setiap hari Senin, kita mau berdoa bersama-sama sebagai keluarga, sebagai gereja, mengetuk pintu surga, mencari wajah Tuhan dengan iman percaya kita untuk Dia bekerja terus dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil dan mengasihi Dia. Untuk itu esok hari jam 7 malam, mari gereja Tuhan, kita sama-sama berdoa lewat aplikasi Zoom, dan kita akan melihat apa yang kita sepakati boleh menjadi sebuah kuasa yang menghasilkan terobosan. Karena firman Tuhan mengatakan jika 2-3 orang berkumpul dan sepakat. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat kuasa Tuhan lebih banyak terjadi dalam hidup saudara? Esok hari jam 7 malam kita akan berdoa lewat aplikasi Zoom. Linknya akan dikirimkan kepada saudara secara broadcast atau personal, atau saudara pun bisa melihat di media sosial gereja kita, di media sosial Facebook-nya. Yang kedua, saya ingin mengatakan kepada saudara yang belum bergabung dalam live group, mari bergabung dalam live group di tengah minggu untuk kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ada 3 wilayah yang saat ini kita miliki untuk kita sama-sama berkembang, sama-sama bersekutu, di Bandung Timur, di Garuda, dan juga di Lewisari. Dimanapun lokasi saudara, cari lokasi terdekat dan ikuti sama-sama persekutuan yang akan membangun kita menjadi lebih kuat
di dalam Tuhan. Yang berikutnya, hari Selasa besok kita akan melanjutkan pertemuan para pemimpin untuk membahas beberapa agenda di akhir tahun ini. Untuk itu jam 18.30 para pemimpin pelayanan kita akan berkumpul bersama di Jalan Garuda dan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan minggu-minggu ke belakang untuk memastikan apa yang menjadi kehendak Tuhan terlaksana pada saat kita melakukan apa yang Tuhan panggilkan. Dan terakhir, tidak jemu-jemu, kembali saya menantang saudara untuk menjadi agen pengharapan bagi dunia yang terluka dengan memberitahu bahwa Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan pria dan wanita dengan program kurang lebih 1 tahun tidak dipungut biaya bagi mereka yang terikat dan terluka. Sebarkan kabar pengharapan ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya sehingga kita bisa melihat lebih banyak orang dimerdekakan dan hidup di rencana dan panggilan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat lebih banyak pecandu dipulihkan dan dibangkitkan? Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat prostitusi hidupnya berubah dan menjadi seorang wanita yang dipakai Tuhan memberkati bangsa, kota, dan keluarganya? Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat mereka yang hidupnya terikat, mereka yang hidupnya di masa lalu penuh dengan kriminalitas, bertemu dengan Tuhan, dibangkitkan, dan menjadi penginjil-penginjil yang akan membawa kesaksian Tuhan di dalam dunia ini yang sanggup merubahkan kehidupan banyak orang. Semua itu bisa terjadi jika kita sebagai gereja tidak jemu-jemu memberitahu kabar baik ini, sehingga lebih banyak kesempatan orang bertemu Tuhan dan kebenarannya dimerdekakan dan dibangkitkan olehnya. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita sebarkan pengharapan ini kepada dunia yang terluka. Saya rasa itu saja pengumumannya. Jika saudara miss salah satu pengumuman yang ada, saudara bisa melihat kembali dalam video pada saat nanti kita sudah menguploadnya, dan saudara bisa memastikan untuk bergabung di dalamnya atau melakukan sesuatu dari apa yang sudah disampaikan. Dan pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua, saya menantang saudara kembali untuk setia di dalam persembahan dan persepuluhan. Mari kita jadikan rumah Tuhan menjadi rumah yang berdampak bagi kota dan negara, bagi bangsa. Dengan kita setia menjadi partner ilahi Tuhan, membawa misi amanat agung dalam menjangkau jiwa yang terluka. Untuk itu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita setia melakukannya, dan saya terlalu percaya apa yang saudara tabur akan saudara tuai, dan apa yang saudara prioritaskan Tuhan akan berkati. Pagi hari ini mari kita sama-sama memberi bagi pekerjaan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Jika saudara siap memberi, kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, berkati setiap pemberian yang masuk dan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jadikan umat-Mu umat yang diberkati lewat apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang siap memberi katakan amin. Layar yang berikut akan memudahkan saudara untuk saudara setia di dalam menjadi partner Kristus memperbesar kerajaannya. Tuhan memberkati saudara semua. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara pagi hari ini.
dan Dia punya firman buat saudara. Namun sebelum itu, mari kita sekali lagi sembah Tuhan pada saat kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenarannya. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia saat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini, kami mau Tuhan Engkau sertai kami. Kami mau bilang-bilang Kau gak bersama dengan kami. Kami gak mau berjalan, biarlah firman-Mu yang menuntun setiap kami untuk pada saat kami berjalan dengan perjalanan iman kami Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Kita mau nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan Yesus. Nyatakan ya Bapa pagi hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami bersuka cita mendengarkan setiap kabar baik pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Izinkan saya memulainya dengan mengatakan bahwa membangun keluarga, rumah tangga, dan gereja di waktu yang bersamaan sebelum pandemi dan di masa pandemi bukanlah hal yang mudah bagi saya pribadi. Namun jika hingga detik ini saya bisa melakukannya, maka evaluasi akurat saya menyimpulkan bahwa semuanya terlaksana karena hubungan dengan Tuhan yang saya jaga. Ini prinsip yang ingin saya katakan kepada saudara. Jika saudara menjaga hubungan saudara dengan Tuhan, maka hubungan saudara dengan Tuhan akan menjaga saudara. Saudara pikul salib, maka salib akan memikul saudara. Mari kita hadapi fakta ini. Pandemi dengan segala efeknya telah berhasil membentuk dua kelompok dalam hidup ini. Yang pertama adalah kelompok yang semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kelompok yang menjauh dari Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini firman Tuhan akan memposisikan saudara atau menguatkan posisi saudara menjadi kelompok yang semakin erat dengan Tuhan. Karena bukan apa yang terjadi pada saudara yang akan mengalahkan saudara, tapi apa yang terjadi di dalam saudara yang menentukan kalah menangnya saudara. Lukas 15 ayat 22 hingga ayat 24 adalah cerita familiar yang akan kita lihat sama-sama dan menarik prinsip ilahi yang Tuhan ingin kita hidupi agar kita boleh dijaga dan diberkati karenanya. Lukas 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-24 saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini. Lukas 15 ayat 22
hingga ayat yang ke-24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami diperbaharui dan kami menghidupi yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya dan setiap jemaat-Mu pada saat menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita yang sangat familiar yang sering kita dengar mengenai kisah anak hilang atau anak bungsu yang hilang adalah perikop atau cerita yang ingin kita lihat sama-sama dan mencoba untuk menggali apa yang Tuhan kehendaki yang relevan dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan ini adalah sebuah ilustrasi yang Yesus tunjukkan ketika berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Di dalam ilustrasi yang Yesus sampaikan di sini, kita akan melihat nilai sebuah hubungan yang kuat ketika kita pertama diperkenalkan dengan sosok seorang ayah yang tinggal bersama kedua anaknya. Bayangkan mereka hidup satu rumah, di bawah pemeliharaan sang ayah, dan kedua anak ini yang bungsu dan sulung tidak mengalami yang namanya kekurangan. Saya bayangkan mereka menghabiskan waktu bersama, makan bersama, berkebun bersama, main bersama, tertawa bersama. Bahkan mereka dilayani oleh banyak pelayan yang mereka punya. Sungguh gambar dari sebuah hubungan yang bisa dan sangat dinikmati. Mereka ada dalam satu hubungan yang intim dan menikmati berkat demi berkat yang disediakan oleh bapaknya. Koneksi yang baik akan selalu mengalirkan hal-hal yang baik. Koneksi putus-putus akan memutus juga hal yang baik. Hilang koneksi, maka hilang juga hal yang baik. Saya berdoa stresnya saudara karena hilangnya koneksi internet adalah stres yang sama ketika saudara hilang koneksi dengan Tuhan. Come on somebody. Mereka bertiga begitu intim dan menikmati hubungan mereka. Sampai satu kali Alkitab mencatat dalam ilustrasi tersebut, si bungsu merasa ingin bebas, ingin mengendalikan hidupnya sendiri, ingin keluar dari rumah bapaknya, ingin keluar dari eratnya hubungan yang mereka punya. Si bungsu ingin keluar dari eratnya hubungan yang mereka miliki. Dia ingin keluar dari rumah sang ayah yang begitu mengasihinya dengan meminta warisan sebelum waktunya. Harta yang Tuhan berikan untuk menopang sebuah hubungan ternyata sering manusia pakai untuk merusak hubungan. Si bungsu ingin keluar dari rumah sang ayah yang begitu mengasihinya dengan meminta harta warisan sebelum waktunya. Harta yang Tuhan berikan untuk menopang sebuah hubungan sering manusia pakai untuk merusak hubungan. Si bungsu rela korbankan hubungan dengan bapaknya demi materi yang dia mau. Dia korbankan hubungan keluarga demi uang. Dia korbankan firman demi uang. Dia korbankan doa demi uang.
Dia korbankan panggilan demi harta. Dia korbankan ibadah demi uang. Hati-hati gereja Tuhan. Jangan buat berhala dari berkat yang Tuhan berikan padamu. Ketika kita bicara nilai hubungan, seharusnya kita mengorbankan hal-hal yang kita mau demi pribadi yang mengasihi kita. Maksud saya, jangan katakan kita mengasihi Tuhan jika kita masih menyukai yang Dia benci. Jangan katakan lewat lidah kita menyembahnya ketika dengan lidah yang sama kita menjatuhkan orang. Saudara tidak bisa menyembah Tuhan dan membenci sesama di waktu yang bersamaan. Nilai sebuah hubungan selalu berdasar atas apa yang saudara korbankan demi pribadi yang saudara kasih atau mengasihi saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bukankah itu sebuah pengorbanan? Tapi si bungsu mengejar berkat dibanding pemberi berkatnya. Menarik untuk diperhatikan, kenapa si bungsu yang telah memiliki segalanya, penyediaannya telah tercukupi, semua kebutuhannya telah terpenuhi, meminta sesuatu yang dia sudah dapatkan atau yang sudah dia punya. Maksud saya, jika saudara ingin meminta sesuatu, saudara ingin meminta sesuatu yang belum saudara punya. Jadi apa masalah sebenarnya di sini? Si bungsu sudah kaya, dia tidak perlu meminta kekayaan lagi dari ayahnya. Saudara mengerti maksud saya? Ternyata permasalahan si bungsu di sini adalah dia ingin memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dia ingin mengatur hidupnya sendiri. Dan keinginan dia untuk mengatur hidupnya sendiri telah menjadi langkah awal keluarnya dia dari rumah ayahnya. Keluarnya dia dari hubungan erat yang dia miliki dengan bapaknya. Dan ini adalah musuh berikutnya yang akan memisahkan saudara dari hubungan saudara dengan Tuhan. Ini adalah musuh berikutnya yang akan menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan, yaitu keinginan untuk mengendalikan semuanya, bersandar pada pengertian diri, merasa bisa tanpa Tuhan, merasa lebih pintar dari bapaknya, akan membuat hubungan saudara terputus dengan Tuhan. Si bungsu merasa mampu untuk ambil kendali penuh atas hidupnya. Tidak perlu yang namanya akuntabilitas lagi. Tidak perlu yang namanya izin lagi. Tidak perlu yang namanya tanya ini itu lagi pada otoritasnya. Anak muda ini merasa bisa independence dari otoritasnya. Dan saudara tahu, ini adalah permasalahan yang sering saya temukan, di mana generasi muda belakangan ini lebih banyak energi tapi tidak experience. Tahu melakukan sesuatu itu bagus, tapi tahu kapan melakukannya itu hikmat. Karena melakukan sesuatu yang benar di waktu yang salah akan membuat semua jadi kacau. Saudara butuh hikmat, dan hikmat datang dari atas, dari Allah, dari otoritas. Oleh karenanya untuk orang tua pagi hari ini, silakan sekolahkan anak saudara di sekolah terbaik, silakan leskan mereka di tempat les terbaik, namun jangan biarkan apa yang mereka belajar membuat mereka tidak bisa mendengar didikan saudara sebagai ayah dan ibu. Saudara harus menjadi sekolah terhebat bagi anak-anak saudara. Dan akhirnya, setelah si bungsu meminta warisan dari ayahnya sebelum waktunya dan mulai mendapat kendali penuh atas keinginannya, dia pergi meninggalkan ayahnya. Terputus hubungan dengan ayahnya tanpa menyadari bahwa ayahnya yang memberi selalu lebih penting daripada apa yang diberi oleh ayahnya. Dengar gereja Tuhan, setiap kali berkat Tuhan menjadi lebih penting daripada Tuhan sang pemberi berkat, maka hubungan saudara dengan Tuhan berada dalam titik yang sangat kritis untuk terputus. Sedih untuk mengatakan hal ini,
Namun banyak orang ketika susah begitu dekat dengan Tuhan, rajin doa, rajin puasa, rajin ibadah. Namun ketika hidupnya mulai diberkati Tuhan, Tuhan mulai dilupakan. Bisakah saya bukakan satu fakta menyedihkan di sini? Banyak orang menjauh dari Tuhan bukan pada saat mereka di bawah, tapi saat mereka di atas. Banyak orang lebih suka berhubungan dengan buah anggur daripada pokok anggur. Energi mereka dihabiskan banyak untuk mencari buah anggur daripada pokok anggur. Menyembah buah anggur daripada menyembah pokok anggur. Tapi saya datang pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua bahwa ranting kita, saudara dan saya, bahwa ranting tidak pernah bisa menghasilkan buah anggur jika ranting tidak tinggal di dalam pokok anggur. Jangan merasa aman karena apa yang menopang saudara, tapi merasa amanlah karena siapa yang menopang saudara. Karena jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha manusia. Carilah dahulu, carilah dahulu, carilah dahulu, carilah dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada saudara. Hubungan dengan Tuhan haruslah menjadi prioritas. Carilah pertama, carilah dahulu, maka semua yang saudara punya saat ini akan dimultiplikasikannya, ditambahkannya. Usaha multiplikasi, pelayanan multiplikasi, anak multiplikasi, come on sama, jiwa multiplikasi, istri. Come on, satu saja cukup. Come on, somebody. Satu saja sudah seperti 8. Come on, somebody. Tapi saudara harus belajar untuk mencari dahulu, prioritas, utamakan kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya. Dan akhirnya kita melanjutkan, pergilah si bungsu dari rumah ayahnya, keluar dari persekutuan intim dengan ayahnya, lalu dia mulai menguangkan sebagian hartanya, dan dia pergi ke negeri yang sangat jauh. Semakin saudara cinta akan harta, semakin jauh saudara pergi dari rumah Bapa. Si bungsu pergi ke negeri yang sangat jauh. Tidak ada yang salah dengan uang, tidak ada yang salah dengan uang dan harta. Yang salah seperti yang Alkitab katakan adalah cinta uang. Bukankah akar segala kejahatan adalah cinta uang dan kurang uang? Nah, saya bercanda. Come on somebody. Tidak ada yang salah untuk saudara punya ini dan punya itu. Yang salah adalah semua hal tersebut memiliki saudara. Dan akhirnya si bungsu mulai berfoya-foya. Dia habiskan uangnya, hartanya tanpa tujuan, tanpa manfaat yang baik. Dia tidak pakai uangnya untuk menyumbang. Dia tidak pakai uangnya untuk membangun kerajaan Tuhan di negeri asing. Dia tidak jadikan berkat tersebut untuk menjadi berkat bagi orang lain. Atau bahkan dia tidak membayar nasarnya. Kemau somebody. Dia pakai berkat Tuhan untuk berbuat hal yang memenuhi kepuasannya sendiri. Ketika saudara tidak mengerti tujuan Tuhan memberkati saudara, maka sangatlah mungkin berkat Tuhan membuat saudara terjatuh ke dalam banyak pencobaan. Tapi saya ingatkan saudara pagi ini, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Di samping itu mengertilah, jika berkat berakhir di tangan saudara, maka berkat bisa berakhir buat saudara. Karena Tuhan tidak akan menambah berkat
bagi mereka yang egois. Si bungsu yang terputus koneksi dengan ayahnya sekarang menjadi orang asing di negeri lain. Dia lupa akan identitasnya sebagai anak bapaknya. Dengar gereja Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Tapi kita yang sering menjauhi dia. Kita tetap anaknya. Tapi kita mengizinkan identitas ilahi kita diubah oleh hal-hal yang kita utamakan di luar Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita merasa asing di rumah sendiri. Kita merasa asing di komunitas sendiri. Kita merasa asing di rumah Tuhan. Kita merasa asing saat ibadah. Kita merasa asing dengan firman Tuhan. Bukankah yang orang kejar dan utamakan sekarang di luar Tuhan telah menggoyahkan iman mereka? Bahkan beberapa orang mulai menyerang firman yang tadinya mereka pegang habis-habisan. Dan akhirnya merubah prinsip yang mereka pegang dahulu. Tapi saya datang pagi hari ini untuk mengatakan bahwa iblis adalah pembohong. Karena firman-Nya tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Sebelum dan masa pandemi, kebenarannya tidak berubah dan tidak bisa dikompromikan. Ada atau tidak ada, sedikit atau banyak, firman-Nya kekal selama-lamanya. Dan akibat si bungsu terputus koneksi dengan ayahnya, maka mulailah dia melakukan banyak hal gila, dosa di luar rumahnya. Perhatikan gereja Tuhan, putusnya hubungan dengan Tuhan adalah terjalinnya hubungan dengan dosa. Sebaliknya, kuatnya hubungan saudara dengan Tuhan adalah terputusnya hubungan saudara dengan dosa. Seseorang menempatkannya seperti ini. Doa akan menjauhkan saudara dari dosa, atau dosa yang akan menjauhkan saudara dari doa. Izinkan saya pakai bahasa Alkitab. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Lalu Alkitab melanjutkan, ketika semua harta si bungsu dihabiskannya, Alkitab mencatat dengan jelas timbullah bencana kelaparan. Adalah hal menarik untuk diperhatikan. Kenapa juga bencana kelaparan tidak datang saat dia masih punya banyak harta? Bukankah kalau dia masih punya banyak harta, dia masih bisa tertopang hidupnya saat bencana ada atau muncul? Tapi mengapa muncul saat dia tidak punya apa-apa? Artinya dia tidak punya apapun untuk keadaan yang saat itu menimpa dia, dan dia tidak ditopang oleh apapun. Ini pelajarannya. Saudara bisa mendapatkan apapun yang saudara mau. Saudara bisa tinggal di lingkungan yang saudara inginkan. Namun saudara tidak akan pernah bisa menjaganya seperti yang saudara mau jika saudara tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, semua materi, semua harta, semua alam, semua lingkungan bersifat fana dan akan berakhir. Dan jika kekuatan saudara ditempatkan pada sesuatu yang fana, maka ketika hal tersebut hilang, maka kita juga hilang. Ketika hal tersebut hancur, maka kita juga hancur. Namun Alkitab mencatat, bagi mereka yang mengenal Tuhannya, bagi mereka yang bergaul karib dengan Tuhannya, akan dijaganya di tengah ketandusan dan auman padang belantara, dan akan dibawanya mengatasi bukit batu, dan dibuatnya mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya, karena keadaan si bungsu yang begitu menderita dan lingkungan yang sangat tidak mendukung, Alkitab mencatat si bungsu pergi ke seorang majikan untuk menjaga babi majikan tersebut dengan harapan dia bisa makan walaupun harus makan ampas babi.
Namun ternyata Alkitab mencatat tidak seorang pun yang memberikan dia makan. Wow. Saya bertanya-tanya, mana teman-teman dia yang ikut berfoya-foya saat dia kaya? Mana orang-orang yang bersama dia saat dia bergelimang harta? Tidak adakah satu dari mereka yang membantunya? Beberapa orang mau berhubungan dengan saudara karena ada maunya. Setelah maunya terpenuhi, maka hubungan dengan saudara tidak ada artinya. Tapi tunggu dulu. Ternyata si bungsu harus menelan pil pahit bahwa apa yang dia lakukan kepada bapaknya, dia harus tuai dari lingkungannya. Ternyata si bungsu hanya mau berkatnya, tapi tidak hubungan dengan bapaknya. Dan sekarang orang-orang sekitarnya hanya mau berkat si bungsu dan tidak hubungan dengan si bungsu. Jadi adalah mungkin seseorang yang mungkin memanfaatkan saudara, itu karena kita telah memanfaatkan Tuhan. My God, selidiki hati kami Tuhan. Si bungsu telah mengambil keputusan yang salah. Keluar dari rumah Bapa, keputusan yang salah, pergi ke negeri yang jauh, keputusan yang salah, berfoya-foya, dan keputusan yang salah memilih teman-teman. Semua keputusan dia salah. Dengar gereja Tuhan, satu keputusan salah yang tidak segera diperbaiki akan selalu memimpin saudara memutuskan kesalahan lain yang berikutnya. Dan sekarang dia ada di kandang babi, kelaparan. Dari rumah ayah yang luas dan memiliki lahan ternak yang besar serta banyak pelayan, sekarang berada di kandang babi, kelaparan. Dari atas sekali turun ke bawah, kehilangan hubungan dengan Tuhan mengakibatkan kehilangan segalanya. Tapi jangan terlalu keras dengan si bungsu. Karena ternyata di tengah konsekuensi dari keputusan keluar dari rumah ayahnya, Alkitab mengatakan dia menyadari keadaannya. Dan saya harus menghargai si bungsu ini. Karena dia mulai mengkritik dirinya sendiri ketika dia melihat keadaannya yang menderita. Dia mulai kritik dirinya sendiri. Dia mulai menyadari betapa salahnya keputusan saya. Seharusnya saya tinggal di rumah Bapa. Semuanya disediakan, semuanya bisa dinikmati, semuanya enjoyable. Dia kritik dirinya sendiri. Dia menyadari keadaannya. Dia menyadari keadaannya. Dia kritik dirinya sendiri. Dan saudara tahu, orang yang membuat saya takut sampai mati adalah orang yang tidak pernah bisa mengkritik dirinya sendiri, namun pintar mengkritik orang lain. Orang yang selalu beralasan untuk menolak hidup benar adalah orang yang menutup pintu berkatnya sendiri. Namun Alkitab mencatat si bungsu ini menyadari keadaannya. Dengan kata lain, si bungsu mengatakan, saya sekarang tahu. Saya aman bukan karena apa yang saya cari, tapi karena siapa yang saya cari. Saya aman bukan karena apa yang saya cari, tapi karena siapa yang saya cari. Carilah Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan hidup. Hubungan dengan Tuhan akan masuk kembali kepada jalinannya. Ketika kita menyadari bahwa beberapa keputusan yang salah yang kita buat dan kita mulai memperbaikinya. Hubungan dengan Tuhan, jalinannya akan mulai kembali ketika kita mulai menyadari keputusan yang salah dan mulai memperbaikinya. Dan kita melanjutkan, si bungsu mulai pergi. Setelah dia sadar, dia perbaiki keputusannya, dia mulai pergi dari kandang babi, dia mulai bangkit, dan dia mulai pergi, bangkit, kembali ke rumah bapaknya.
saya akan selesai pagi hari ini. Ketika dia mulai berjalan, mendekati rumahnya, ternyata bapaknya sudah menunggu. Bapaknya sudah berharap satu hari nanti hubungannya boleh kembali bersemi kembali. Dia sudah menunggu, dan ketika bapaknya melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh bapaknya, ayahnya lari. Saudara tahu, yang Tuhan begitu kehendaki adalah hubungan saudara dan saya bisa bersemi kembali. Makanya dia lari, dia berinisiatif untuk memperbaiki hubungan. Dia lari. Dia sangat-sangat ingin untuk kita bisa kembali memiliki hubungan dengannya intim dan erat. Dan ketika ayahnya lari, ayahnya mendekati dia, lalu akhirnya dipeluknya, diciumnya. Bukankah kita seharusnya bersyukur, terlepas kita begitu berdosa, begitu banyak keputusan salah, begitu kotor dari kandang babi, tapi ternyata kita punya ayah, punya bapa, punya Tuhan yang tidak segan untuk mencium kotornya kita, merangkul. Bahwa saudara sebaiknya bersorak pagi hari ini, karena kalau bukan Tuhan yang mencium bau saudara, yang merangkul pada saat saudara kotor, saudara tidak akan ada bersama-sama sekarang. Tapi karena ada seorang ayah yang berinisiatif untuk membuat hubungan kembali terjalin, maka saudara dan saya bisa ada seperti sekarang. Sebaiknya saudara berikan sorak-sorai saudara bagi Bapa kita yang tidak malu dan tidak takut untuk merangkul apapun dan siapapun yang kotor dalam hidupnya. Ayahnya lari. Dia lari, dia peluk, dia cium ketika sudah berada di hadapannya. Lalu dia katakan kepada semua hamba-hambanya, oke, berikan cincin. Lalu berikan sepatu. Lalu mari kita buat pesta anak lembu tambun sembelih. Dan saudara tahu bahwa cincin adalah arti penerimaan. Lalu kasut adalah tanda identitas atau tanda anak. Lalu pesta tentu adalah tanda sukacita, sukaria. Ketika pada akhirnya si bungsu kembali ke rumah bapa, memiliki hubungan dengan ayahnya, kita bisa melihat semua yang hilang didapat kembali. Berkatnya kembali ketika hubungan dengan Tuhan kembali. Tuhan tidak pernah kehabisan berkat buat saudara selama saudara prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana firman Tuhan ini melayani saudara, tapi saya berdoa kebenaran firman ini akan memposisikan saudara lebih kuat untuk terjalin hubungan dengan Tuhan. Atau mungkin mereposisikan saudara untuk kembali menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena apa yang saudara jaga dalam hubungannya dengan Tuhan akan menjaga saudara. Saudara aman bukan karena apa yang saudara cari, tapi karena siapa yang saudara cari. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sangat rindu untuk memberkati kami lebih bahkan dari keinginan kami untuk diberkati. Kami melihat Engkau berlari untuk hubungan bisa terjalin kembali karena Engkau ingin melihat anak-Mu, umat-Mu berada dalam kedekatan dengan-Mu yang akan memberkati kami semua. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kami kekuatan untuk melangkah pada posisi yang tepat atau kekuatan untuk kami semakin kuat dalam posisi yang tepat. Dalam membangun hubungan dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mentaati Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami
boleh menghidupi apa yang Tuhan sediakan dalam berkat dan janjinya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa, hamba berdoa Tuhan yang akan meteraikan dan ingatkan kami selalu untuk kami boleh menghidupinya dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman Tuhan ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua sama-sama yang telah menerimanya dan berkata, saya akan mencari Tuhan menjadi yang utama dalam hidup saya. Katakan amin. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa saudara semakin kuat dalam jalinan hubungan saudara dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa melihat apa yang Tuhan punya, yang Dia sediakan buat saudara, nyata dalam hidup saudara. Karena itu adalah janjinya, karena itu adalah keinginannya. Memberkati hidup kita lebih daripada keinginan kita sendiri untuk diberkati. Namun mari kita sama-sama bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan mencintainya dan mentaati firman-Nya. Kita mencatat, if you love me, then you obey me. Jika kamu mengasihi Tuhan, maka kamu mentaati aku, kata Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sesaat lagi anak-anak sekolah minggu akan melakukan ibadahnya. Orang tua dorong mereka untuk mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya dari usia dini, untuk mereka bisa melihat lebih banyak waktu-waktu yang akan dihabiskan berikutnya di masa tumbuh kembang mereka diberkati dan dijaga Tuhan. Hubungan yang saudara jaga dengan Tuhan akan menjaga hidup saudara. Tuhan memberkati saudara sekali lagi. Selamat hari Minggu sekali lagi. Dan sampai bertemu esok hari pada saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Jemaat Tuhan sekali lagi, Tuhan memberkati saudara.